10.4 pukul 0.57, Ubaidillah 308, Patih Parwata marah karena ada orang asing yang berani bertapa di wilayah kerajaan Pulau Dharma. Mereka pun mengganggu Sang Hyang Nurrasa supaya menghentikan tapa berata tersebut. Sang Hyang Nurrasa datang menghadapi Patih Parwata, keduanya lalu beradu kepandaian yang lalu dilanjutkan dengan adu kesaktian. Meskipun seorang diri, namun Sang Hyang Nurrasa mampu menghadapi mereka semua tanpa terkesan kewalahan sama sekali. Patih Amir yang mengintai dari kejauhan akhirnya datang menghampiri dan melerai pertempuran tersebut, sebelum jatuh korban di antara mereka. Kepada Patih Parwata, Patih Amir memperkenalkan Sang Hyang Nurrasa sebagai cucu dari Prabu Nur Hadi. Ternyata Patih Parwata adalah kakak kandung Prabu Nur Hadi dan Patih Amir sendiri. Patih Parwata sangat gembira mengetahui bahwa Sang Hyang Nurrasa ternyata masih anggota keluarganya. Dia pun mengundang Sang Hyang Nurrasa dan Patih Amir untuk berkunjung ke kerajaan Pulau Dharma. Raja Jin di kerajaan Pulau Dharma Prabu Rawangin adalah 10.4 pukul 1.25, Ubaidillah 308, adik dari Patih Parwata, sehingga terhitung masih saudara Prabu Nur Hadi dan Patih Amir pula. Prabu Rawangin menyambut baik kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan langsung merasa suka kepadanya, maka Prabu Rawangin pun berniat menjadikan Sang Hyang Nurrasa sebagai menantu, yaitu dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Rawati. Prabu Rawangin menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, Dewi Rawati telah mendapat petunjuk bahwa jodohnya sudah dekat dan merupakan cucu dari Nabi Syeds alaihi salam. Tak disangka orang yang dimaksud dalam mimpi tersebut kini telah hadir dan masih anggota keluarga sendiri dari pihak ibu. Menanggapi hal ini, Sang Hyang Nurrasa meminta pertimbangan kepada Patih Amir, dan Patih Amir pun menyarankan supaya menerima perjodohan tersebut. Sang Hyang Nurrasa akhirnya bersedia menjadi menantu Prabu Rawangin. Maka diadakanlah upacara pernikahan antara Sang Hyang Nurrasa dengan Dewi Rawati. 7 hari kemudian, Sang Hyang Nurrasa mendapat izin memboyong Dewi Rawati untuk menetap di Kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Nurcahya dan Dewi Nurini menyambut kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan menantunya dengan sukacita. Sang Hyang Nurcahya kemudian menyatakan pengunduran dirinya sebagai penguasa Kahyangan Pulau Dewa. Ia telah menulis semua pengalaman hidupnya dalam sebuah kitab gaib bernama Pustaka Darya dan menyerahkannya kepada Sang Hyang Nurrasa bersama pusaka-pusaka yang lain, yaitu Tirta Amarta Kamandhanu, Cupu Manik Astagina, Lata Mahosadi dan Retno Tumilar. Setelah Sang Hyang Nurrasa meminum Tirta Amarta Kamandhanu, Sang Hyang Nurcahya kemudian menitis ke dalam dirinya bersatu jiwa raga dengan putranya tersebut. Sejak saat itu, Sang Hyang Nurrasa menjadi pemimpin tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa. Beberapa bulan kemudian, Dewi Rawati melahirkan putra Bupasotan, yaitu Suara Tanpa Rupa. Berjumlah 2 dan saling berebut siapa yang lebih tua. Sang Hyang Nurrasa kemudian mengheningkan cipta lalu memasuki alam gaib, dan membina senja raksa. Sehingga kedua suara itu dapat dikumpulkan dan diberi wujud. Yang bersuara besar dijadikan anak pertama dan diberi nama Sang Sufi, bergelar Sang Hyang Dharma Jaka atau Sang Hyang Wening. Sedangkan YG bersuara kecil dijadikan anak kedua diberi nama Sang Jaji, bergelar Sang Hyang Wenang. Beberapa tahun kemudian Dewi Rawati melahirkan anak ketiga berwujud jin sejati dan diberi nama Sang Hyang Taya. Ketiga putra Sang Hyang Nurrasa itu sama-sama suka bertapa dan belajar ilmu kesaktian. Dan yang paling menonjol di antara ketiganya adalah Sang Hyang Wenang. Tersebutlah seorang raja jin bernama Prabu Hari dari kerajaan Keling. Ia mendengar adanya penguasa bernama Sang Hyang Nurrasa di Kahyangan Pulau Dewa yang telah banyak menundukkan kaum jin. Prabu Hari merasa penasaran, dan
Prabu Hari merasa penasaran dan berniat mencoba ilmu kesaktian Sang Hyang Nurrasa. Bersama Patih Sangadi bersama sekutunya yang bernama Prabu Sikanda dari Kerajaan Slogan. Mereka berangkat menyerang Kahyangan Pulo Dewa. Sesampainya di sana Sang Hyang Nurrasa justru menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Tak disangka ternyata beliau sudah mengetahui maksud kedatangan mereka dan menyerahkan semua urusan kepada para putranya. Maka Prabu Hari berhadapan dengan Sang Hyang Wenang. Meskipun baru bertemu, namun Sang Hyang Wenang dapat menebak asal-usul Prabu Hari, yaitu putra Jin Saraba. Adapun Jin Saraba adalah saudara dari Prabu Nurhadi, Prabu Rawangin, Patih Amir dan Patih Parwata. Juga ada lagi saudara mereka yang lebih tua bernama Prabu Palija, Raja Kerajaan Keling sebelumnya. Setelah Raja Palija turun tahta Kerajaan Keling diserahkan kepada putranya yang bergelar Prabu Sang Adi, namun Prabu Sang Adi dapat dikalahkan oleh sepupunya sendiri yaitu Prabu Hari. Prabu Sang Adi menyerahkan kerajaan kepada sepupunya itu juga mempersembahkan putrinya yang bernama Dewi Isawati. Prabu Hari kemudian menukahi Dewi Isawati sedangkan Prabu Sangadi ditetapkan sebagai adipati. Prabu Hari sekaligus marah, karena asal-usulnya dapat diketahui, dia pun menyerang Sang Hyang Wenang dan terjadilah pertempuran. Tentu saja pertempuran itu dimenangkan oleh Sang Hyang Wenang. Di sisi lain, Prabu Sikanda juga dapat dikalahkan oleh Sang Hyang Darmajaka, sedangkan Patih Sangadi dikalahkan oleh Sang Hyang Taya. Sang Hyang Nurrasa sangat senang melihat kemenangan putra-putranya, terutama pada Sang Hyang Wenang yang memiliki kepandaian paling tinggi. Ia pun mengubah permusuhan menjadi persaudaraan dengan melamar putri-putri Prabu Sikanda dan Prabu Hari untuk menjadi menantunya. Kedua raja ini menjadi sangat gembira dan menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Maka diadakanlah pernikahan antara Sang Hyang Darmajaka dengan Dewi Sikandi putri Prabu Sikanda, serta Sang Hyang Wenang dengan Dewi Saudri putri Prabu Hari. Adapun Sang Hyang Taya kelak akan bertemu jodohnya di lain waktu, demikian nasihat Sang Hyang Nurrasa. Tidak hanya itu, Prabu Sikanda juga menyerahkan kerajaan Selongka kepada Sang Hyang Darmajaka untuk menjadi penguasa di sana. Sedangkan Prabu Hari menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Hyang Wenang, namun Sang Hyang Nurrasa memiliki rencana lain, yaitu mengangkat Sang Hyang Wenang sebagai Raja Kahyangan Pulo Dewa. Adapun kerajaan Keling sebaiknya diserahkan kepada putra Sang Hyang Wenang yang kelak lahir dari Dewi Saudri. Setelah keputusan diambil, Sang Hyang Nurrasa lalu menyerahkan semua pusaka peninggalan Sang Hyang Nurcahya kepada Sang Hyang Wenang, lalu ia pun menitis dan bersatu jiwa raga dengan putra keduanya itu. Maka sejak saat itu, Sang Hyang Wenang menjadi penguasa tertinggi di Kahyangan Pulo Dewa dengan gelar Sang Hyang Jatiwisesa. Sedangkan Sang Hyang Darmajaka menjadi penguasa Kahyangan Selonggandi dengan bergelar Sang Hyang Purbawisesa. Sementara adik mereka yaitu Sang Hyang Taya, memakai gelar Sang Hyang Pramanawisesa. Setahun kemudian, Sang Hyang Wenang membangun kahyangan baru yang melayang-layang di atas Gunung Tunggal, yang masih di dalam wilayah Pulo Dewa. Bersamaan dengan itu Dewi Saudri melahirkan putra pertama berwujud jin murni dengan diliputi cahaya merah, kuning, hitam dan putih. Sang Hyang Wenang memandikan putranya itu dengan titra Amarta Kamandhanu, sehingga keempat cahaya pun bersatu ke dalam diri si bayi yang langsung berubah dewasa. Kemudian diberi nama Sang Hyang Tunggal, sesuai dengan nama kahyangan Gunung Tunggal yang ditempatinya. Setelah Dewa Sang Hyang Tunggal memiliki 3 orang anak yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastui, dan Sang Hyang Dwanjali. Berwujud jin asli.